Pernahkah kamu bertanya, Tuhan, kenapa harus aku? Kenapa aku yang harus melalui ini semua? Di saat-saat gelap, ketika beban terasa terlalu berat, pertanyaan itu sering muncul. Kita merasa kecil, lemah, dan tidak mampu. Tapi tahukah kamu, justru di saat itulah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8-9 mengingatkan kita, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan punya rencana yang jauh melampaui pemahaman kita. Dia memilihmu bukan karena kebetulan, tetapi karena Dia percaya padamu. Tuhan tidak pernah memilih orang yang siap. Dia memilih orang yang bersedia. Musa merasa tidak layak, tapi Tuhan memakainya untuk membebaskan bangsa Israel. Daud hanyalah seorang gembala, tapi Tuhan menjadikannya raja. Maria hanyalah seorang gadis biasa, tapi Tuhan memilihnya untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Kamu mungkin merasa tidak cukup, tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah memanggil orang yang mampu. Dia memampukan orang yang dipanggilnya. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan tidak asal memilih. Dia punya proses yang indah, meski terkadang terasa menyakitkan. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, seperti berlian yang terbentuk dari tekanan, kita pun dibentuk melalui tantangan dan pergumulan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Proses ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengeluarkan yang terbaik dari dalam dirimu. Tuhan memilihmu karena Dia punya rencana besar bagimu. Dia ingin memakai hidupmu untuk menjadi berkat, menjadi terang di tengah kegelapan. Matius 5 ayat 14-16 mengingatkan kita, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kamu bertanya, Tuhan, kenapa harus aku? Ingatlah bahwa kamu dipanggil untuk menjadi saksinya, untuk membawa harapan dan kasih-Nya kepada dunia yang membutuhkan. Jawaban atas pertanyaan, kenapa harus aku? Mungkin tidak akan segera kamu temukan, tapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil bersama Tuhan adalah bagian dari rencananya yang indah. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak pernah salah memilih. Dia tahu apa yang Dia lakukan, dan ketika kamu setia menjalani prosesnya, kamu akan melihat betapa sempurnanya rencananya bagimu. Ketika kamu merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertaimu. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia berjalan bersamamu, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Terkadang kita merasa bahwa kelemahan kita adalah penghalang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Namun, justru sebaliknya, kelemahan kita adalah kanvas kosong di mana Tuhan dapat melukis karyanya yang paling indah. Ketika kita merasa lemah, itulah saat di mana kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Dan dalam ketergantungan itu, kita menemukan kekuatan sejati yang berasal darinya. Tuhan tidak membutuhkan kita untuk menjadi sempurna. Dia hanya meminta kita untuk bersedia dan percaya
bahwa Dia akan melengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan. Setiap ujian dan tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses transformasi yang Tuhan rancang untuk kita, seperti seorang tukang periuk yang membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah. Tuhan juga membentuk kita melalui setiap tekanan dan kesulitan. Proses ini mungkin tidak selalu nyaman, tetapi hasilnya selalu indah. Tuhan sedang mengubah kita menjadi versi terbaik dari diri kita yang siap untuk menjalani rencananya yang luar biasa. Tuhan memilih kita bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika kita mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk membagikan kasih-Nya kepada mereka yang membutuhkan. Setiap pengalaman yang kita lalui, baik suka maupun duka, adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menyentuh dan mengubah kehidupan orang lain melalui kesaksian kita. Di tengah segala ketidakpastian dan kesulitan, satu hal yang pasti adalah kesetiaan Tuhan. Dia tidak pernah berubah dan janjinya selalu teguh. Ketika kita merasa ragu atau takut, ingatlah bahwa Tuhan selalu setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita jatuh tanpa pertolongan. Janjinya adalah jaminan bahwa Dia akan menyelesaikan apa yang telah Dia mulai dalam hidup kita. Masa depan mungkin terlihat tidak pasti, tetapi kita dapat menghadapinya dengan iman, karena kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Yeremia 29 ayat 11 memberikan kita janji yang indah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan iman, kita dapat melangkah maju, percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan jalan bagi kita. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari rencananya yang besar dan indah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi teladan dalam iman, menunjukkan kepada dunia bagaimana hidup dalam kepercayaan dan penyerahan kepadanya. Ibrani 11 ayat 1 mengajarkan kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita hidup dengan iman, kita menjadi saksi hidup tentang kuasa dan kasih Tuhan. Orang-orang di sekitar kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan mereka akan tertarik untuk mengenalnya lebih dalam. Hidup kita menjadi cerminan dari kasih dan kesetiaan Tuhan. Jadi, mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari rencananya yang indah. Tuhan telah memanggil kita untuk hidup dalam kemuliaan-Nya, dan Dia akan melengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan. Mari kita terus melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan beserta kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita, dan dalam Dia kita menemukan harapan dan masa depan yang penuh dengan janji-janjinya yang indah. Tuhan menyertaimu, memperhatikan setiap langkahmu, dan senantiasa siap menolongmu dan keluargamu. Receive, answer, Christ. Amen.